Hai guys, kembali lagi dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah smartphone terbaru dari Realme, yaitu adalah Realme Narzo 50 5G. Jadi kita akan lakukan unboxingnya. Di sini kita beli sendiri ya, disclaimer. Di sini kita mau lihat yang spesifikasi yang kita dapatkan di Realme Narzo 50 5G, di mana prosesornya menggunakan Dimensity 810 5G prosesor. Kemudian dia punya charging 33 watt. Terus kemudian layarnya 90 Hz, baterainya 5000 mAh. Dan RAM-nya up to 11 GB. Jadi dia ini adalah varian yang kita beli adalah varian RAM 6 GB dan storage 128 GB ya guys. Jadi sudah nice banget, ini adalah varian tertingginya. Kita penasaran seperti apa untuk isi kelengkapannya, kemudian nanti sensor-sensornya seperti apa, apakah oke atau tidak oke untuk kita gunakan sehari-hari. Dan mungkin ini adalah HP yang menarik banget ya guys, di harga 3 juta kurang sedikit, 32,999. Kita coba sambil lihat isi kelengkapannya seperti apa. Di sini kita buka untuk boxnya. Tara, di sini feel the power. Di sini kita minggirkan dulu. Di sini ada HP-nya, nice. Di sini ada kepala chargernya, nice. Masih ada kepala charger. Di sini kepala chargernya sudah langsung di 33 watt ya, mungkin nggak kelihatan di kamera. 33 watt, ini sudah chargernya sudah 33 watt. Pakai USB, ini USB Type A to Type C ya, Type A Type C. Terus kita taruh dulu. Kita mau lihat di sini dapat apa lagi. Di sini kalian, wah, dapat case ya, lumayan ya guys, dapat case. Ini soft case, nice. Terus di sini kalian dapat SIM card ejector, di sini ada kartu jaminan dan ada petunjuk penggunaan. Kita bereskan dulu ya guys, baru kita fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita fokus ke HP-nya, kita keluarkan untuk HP-nya sendiri. Di sini masih baru banget dan kita beli yang warna hitam. Dan ini nice warnanya, fails-nya juga keren nih guys. Dan kalau kalian lihat di sini di bagian atas di sini ada mikrofon, kemudian di bagian samping sini ada tombol power plus fingerprint scanner. Di bagian bawah ada single speaker, ada USB Type-C, ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm. Di bagian kiri ada volume up, volume down, dan SIM tray. Kita coba buka saja SIM tray-nya. Kita mau lihat untuk SIM tray dari Realme Narzo 50 5G ini. Kita lihat ya guys, di sini dia slotnya hybrid ya guys. Jadi dia hybrid, bukan 2+1. Terus kita sambil nyalakan. Di sini kalian sudah terpasang screen protector ya guys. Jadi sudah ada screen protectornya, sudah nice banget dapat dari Realme. Jadi nice lah guys. Kita akan setup terlebih dahulu untuk Realme Narzo 50 5G ini. Nanti kita akan kembali lagi buat kasih tunjuk kepada kalian sisa storage-nya, kemudian juga kelengkapan sensor dan detail spesifikasi yang lainnya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai login untuk Google account. Di sini kita bisa lihat untuk storage-nya dari 128 GB sudah kepake 20,6 GB. Dan ini lagi install bloatware otomatis ya guys. Kita tidak install apa-apa. Sebenarnya ini masih belum kita install apa-apa, tapi dia dari 128 GB malah sekarang 20,9 GB. Jadi kurang lebih sekitar 100 GB lebih sedikit lah guys yang kalian bisa pakai buat install aplikasi. Jadi mungkin kalau kalian beli yang varian rendahnya yang 64 GB ya kurang lebih mungkin hampir setengahnya ya, sekitar 20 GB-an itu yang sudah kepake. Jadi kalau misalnya kalian mau banyak aplikasi ya saran saya ambil yang 128 GB langsung. Dan ini kalau kalian lihat dia install bloatware-nya cukup banyak ya guys. Jadi cukup banyak bloatware bawaan. Dan kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru kita akan lihat detail spesifikasi lebih lengkap dari HP Realme Narzo 50 5G ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah download beberapa aplikasi. Kita mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu ya guys. Dari sisi sistem kita lihat di sini Realme Narzo 50 5G yang kita review nantinya ini menggunakan RAM 6 GB dan sisa RAM-nya itu sekitar 2,8 GB yang saat ini. Terus kemudian storage-nya dari 128 GB, yang tersisa buat kita 98,37 GB itu setelah kita download beberapa aplikasi dan ada bloatware-nya yang cukup banyak. Terus kemudian Bluetooth versinya sudah menggunakan Bluetooth versi 5.1, nice, jadi bukan 5.0 tapi 5.1. Kemudian CPU-nya sendiri menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 810 dengan 8 core, di mana 2 core performance dan 6 core hemat daya ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Displaynya dia menggunakan layar IPS Full HD+, refresh rate 90 Hz, dan kemudian kita lihat secara network itu sudah connect. Dan baterainya di sini kita mau lihat baterainya 5000 mAh, benar. Kemudian di sini kita lihat secara Android-nya dia sudah menggunakan Android 12, nice, Android 12 dengan security di 5 April 2022, jadi termasuk baru juga ya guys. Meskipun bukan yang terupdate ya guys, harusnya paling nggak sudah bulan Mei atau bulan Juni ya guys.
Terus kita lihat di sini untuk device-nya kita memastikan lagi. Secara kamera ini di bagian belakang itu di 48 megapiksel ya guys, kamera utamanya ini. Kalau di sini kedeteknya 12 megapiksel itu karena pixel binding jadi dirapatkan. Kemudian dia kamera depannya 8 megapiksel dan di sini ada tambahan satu lagi kamera 2 megapiksel untuk tambahan depth sensor ya guys. Kemudian kita mau lihat secara sensor box-nya, kita pastikan sekali lagi sensor box dari Realme Narzo 50 5G ini. Untuk sensor box-nya sendiri lengkap ya guys. Jadi di sini ada light sensor, ada orientation, ada gyroscope, ada magnetic. Untuk light sensornya dia di sini hardware, nice. Kemudian di sini orientation dia di sini hardware, nice. Kemudian dia di sini gyroscope, di sini virtual ya guys. Jadi ya ini mungkin yang kalian perlu tahu kalau ini pakai virtual gyro. Jadi pasti dia kalau buat gaming akan ada sesuatu nih untuk gyronya ya guys. Jadi nanti kita akan coba waktu di tes gaming juga. Terus di sini ada magnetic sensor, di sini hardware. Kemudian di sini ada proximity, proximity-nya di sini hardware ya guys. Jadi itu yang kalian perlu ketahui. Kalau yang gyro-nya dia masih virtual. Kemudian multitask tester kita pastikan sekali lagi. Di multitask tester di sini adalah 10 multitask tester ya guys. Jadi sudah 10. Terus kita pastikan secara dev check lagi untuk melihat detail lebih lengkap lagi. Di sini kita lihat benar ya Realme Narzo 50 5G ya guys. Terus di sini kita lihat Dimensity 810 benar. Kemudian layarnya juga benar ya, Full HD+, refresh rate 90 Hz, HDR support enggak, terus habis itu RAM 6 GB, LPDDR4X. Terus habis itu di sini kita lihat untuk USB host, berarti ini kan Bluetooth iya pasti. USB host berarti sudah support OTG, fingerprint iya, face detection iya, inframerah tidak ada, NFC support, GPS ada, low latency audio iya, kemudian Pro Audio MIDI support iya, berarti bisa kalian pakai mikrofon eksternal ataupun device eksternal untuk input di HP ini. Kemudian untuk device-nya sendiri dia di sini kita mau lihat secara DRM-nya dia sudah L1, jadi kalau kalian buat nonton Netflix seharusnya sudah bisa nonton di resolusi tertinggi di layar ini, di mana Full HD ya guys. Untuk baterainya sama 5000 mAh, networknya, terus kemudian kita mau lihat secara apps-nya, kameranya sama, dia kedetekkan 12 megapiksel karena pixel binding tadi sama 8 megapiksel ya untuk kamera depannya. Terus kita mau lihat secara kamera 2 API-nya, kalau kalian mau oprek-oprek, di sini dia di level 3, jadi dia bukan full, jadi ya pasti akan terbatas. Terus kemudian dari device info kita mau pastikan sekali lagi, di sini dia storage-nya tipenya UFS ya guys, jadi sudah UFS. Terus SoC-nya benar ya 810, Dimensity 810. Kemudian kita pastikan sekali lagi yang lain-lainnya ini sudah semua benar ya, layarnya sudah benar, memorinya sudah benar. Kurang lebih ini kedetek ya, 48 megapiksel di sini di device info HW 48 megapiksel di sini, tapi di sini nggak ketahuan dia pakai dari mana kameranya, maksudnya vendornya siapa di sini nggak ketahuan ya untuk ininya siapa yang produksi hardware dari kameranya. Kurang lebih seperti itu untuk Realme Narzo 50 5G dari sisi spesifikasinya. Nanti kita akan lakukan tes gaming juga, ini saya tunjukkan sekilas untuk previewnya. Di sini kalau saya lihat di sini kalau dari sini sekilas ini warnanya lebih pucat ya guys. Coba saya nggak tahu ya. Nanti kita coba lihat juga. Ini ada digital zoom tapi dia sebenarnya nggak terlalu berguna sih kalau digital zoom sebenarnya. Tapi mungkin di kondisi khusus akan berguna. Di sini ada mode 48 megapiksel. Terus di sini ada modenya cuma ini aja ya. Pro-nya pun kayaknya terbatas di sini. Oh, lumayan ya guys. Di sini ada lumayan ternyata untuk mode Pro-nya. Kemudian di sini untuk videonya, di sini kita bisa lihat videonya dia di maksimal di 1080p ya guys. Ada night mode-nya, ada street, ini saya juga nggak tahu 24 mm, 50 mm. Jadi mungkin maksudnya mau foto, video, jadi kayak kesannya lebih crop gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk detail spesifikasi yang kita bisa tampilkan, dan nanti kita akan bahas video tes gamingnya, juga kita akan review HP ini untuk lihat apakah HP ini worth it atau tidak untuk kalian beli. Dan ya silakan tuh silahkan komentar mengenai HP ini, spesifikasinya apakah menarik atau tidak. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, follow sosial media Review Gadget, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.